Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar atau pendahuluan pada mata kuliah geometri transformasi. Jadi sebelum kita mulai, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe lah supaya channel kita ini lebih berkembang lagi. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pembahasan kita, yaitu mengenai pengantar mata kuliah geometri transformasi. Nah, penting diketahui yang menjadi pengantar geometri transformasi adalah geometri Euclid. Mengapa demikian? Nah, karena materi-materi yang ada pada geometri Euclid seperti garis, titik, aljabar, lingkaran, dan sebagainya itu merupakan bagian yang tak terlepaskan dari materi-materi yang akan kita bahas pada transformasi, geometri transformasi. Nah, selanjutnya lebih jauh lagi kita akan membahas mengenai apa itu geometri Euclid. Nah, geometri Euclid itu merupakan suatu kerangka pikir yang memuat bangun geometri. Nah, selanjutnya sejarahnya. Geometri Euclid pertama sekali dikenalkan oleh matematikawan Yunani yang bernama Euclides sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, sampai hari ini Euclides itu dikenal dengan jasanya dan karya-karyanya dalam dunia matematika dan pendidikan matematika. Nah, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Bapak Geometri. Nah, apa sih sumbangan terbesar beliau dalam matematika? Dan yang pertama kalinya adalah penggunaan konsep postulat. Nah, di mana ide briliannya itu mendemonstrasikan jika betapa powerfulnya dan indahnya matematika. Nah, bisa kalian lihat dari sumbangsih pemikirannya itu di aljabar. Nah, ya kan, semua dengan adanya aljabar, semua masalah matematika yang berhubungan aljabar dapat terpecahkan. Kemudian seperti garis, ya kan, itu sumbangsihnya, ide-idenya yang dia berikan itu menjadi lebih mudah untuk dipahami, ya kira-kira begitu lah ya. Kemudian apa saja sumbangan pemikiran Euclides yang banyak dipakai oleh matematika? Nah, sumbangannya itu dikenal dengan istilah The Element. Jadi, The Element ini adalah sebuah judul buku yang diciptakan oleh Euclides, di mana dalam buku tersebut itu memuat semua pemikiran Euclides tentang garis lurus, aljabar, lingkaran, proporsi, ekuivalensi, teori bilangan, dan stereometri. Nah, pemikiran ini usianya sekarang kira-kira sudah 3000 tahun. Nah, dan sampai saat ini hasil pemikiran dari Euclides ini masih diterapkan dan masih digunakan dan masih digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Jadi pemikirannya masih dipakai sampai sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya Euclides itu mengembangkan yang namanya Descartes. Nah, Descartes ini adalah sama istilahnya disamakan dengan geometri analitik, ya kan? Jadi segala sesuatu yang hasil pemikiran Euclid tadi yang terkait garis lurus, aljabar, dan lain-lainnya itu nanti dikembangkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu geometri analitik. Nah, apa sih geometri analitik? Nah, geometri analitik itu adalah bidang studi pada analisis bentuk geometri. Nah, di dalam garis lurus itu nanti akan ada bentuk, ya kan? Kemudian di mana penggunaan aljabar. Nah, aljabar tadi juga bagian dari pemikiran Euclid dan analisis matematika dengan sistem koordinat apapun. Jadi saya ulangi, geometri analitik itu adalah
bidang studi pada analisis bentuk geometris yang menekankan penggunaan aljabar dan analisis matematika dalam sistem koordinat apapun. Nah, selanjutnya dari geometri analitik, berkembang lagi menjadi geometri transformasi. Nah, geometri transformasi, ya kan, di mana posisi dari geometri analitik ini adalah materi prasyarat untuk bisa lanjut ke dalam geometri transformasi. Nah, sedangkan geometri Euclid ini adalah dasar dari seluruh geometri. Nanti dari geometri transformasi lanjut lagi ke geometri vektor, dari geometri vektor lanjut lagi ke geometri analitik. Jadi antara analitik, transformasi, vektor dan analitik vektor itu saling berkaitan dan bukan satu materi prasyarat untuk materi-materi lainnya. Jadi semuanya itu diawali dengan geometri Euclid sebagai pondasi daripada seluruh geometri. Nah, selanjutnya seperti kita ketahui, mengapa perlu belajar geometri Euclid? Nah, jawabannya adalah karena dengan matematika atau di dalam matematika itu diperlukan konsep postulat seperti yang dikemukakan oleh Euclides tadi. Nah, di mana lebih lanjut itu nanti yang di mana di dalam lebih lanjut di dalam buku The Element. Di dalam buku The Element ini nanti akan ada berisi hal-hal penting dalam matematika, kan? Jadi di dalam buku Element nanti ada hal-hal penting yang menjadi pembahasan kita selanjutnya, di mana dijelaskan di dalam buku Element seperti garis lurus, aljabar, lingkaran dan lain-lain. Di dalam dari materi-materi tersebut ada istilah yang nanti disebut dengan aksiom, definisi, postulat, proporsi, teorema, lemma, dan corollary. Jadi di dalam buku itu ada sumbangan pemikiran si Euclides seperti garis lurus, aljabar, lingkaran, dan lain-lain. Di dalamnya itu nanti ada berisi yang namanya aksioma, ya kan, definisi, postulat, proposisi, teorema, lemma, dan corollary. Jadi misalkan garis lurus, nanti akan kita temukan apa definisinya, apa teoremanya, apa postulatnya, apakah dia memiliki lemma, corollary atau proposisi. Itu dia kira-kira isi dari sumbangan pemikiran si Euclides tadi. Nah, yang pertama kita akan kaji dulu tentang aksioma. Nah, aksioma itu adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, serta tanpa perlu adanya pembuktian. Artinya mutlak kebenarannya. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Ini aksioma. Nah, contohnya apa? Nah, contoh garis adalah himpunan titik-titik yang memuat paling sedikit 2 titik. Jadi, di dalam buku ada elemen tadi, ada kajiannya namanya misalkan garis lurus, maka di dalam bagiannya itu ada aksioma. Aksiomanya itu contohnya garis adalah himpunan titik-titik yang memuat paling sedikit 2 titik. Nah, diturunkan lagi ada istilah definisi. Nah, definisi adalah sebuah pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tak terdefinisi atau konsep yang telah terdefinisi sebelumnya. Contohnya apa? Nah, kalau konsep tak terdefinisi misalnya titik, garis lurus, sudut tegak lurus, lingkaran, dan sebagainya. Sedangkan konsep definisi misalnya seperti definisi sinar. Jadi di dalam garis itu kan ada cakupannya. Sinar adalah, garis tegak lurus adalah misalnya. Jadi definisi sinar itu menurut geometri adalah himpunan titik-titik yang merupakan gabungan suatu titik tetap dan titik-titik yang sepihak terhadap titik tetap itu.
Nah, kemudian postulat. Apa itu postulat? Suatu pernyataan yang disepakati benar tanpa perlu adanya pembuktian. Nah,